Yo, selamat siang dokter. Selamat siang. Iya, kabar baik dan sehat ya dok ya? Baik dan sehat mental tentunya. Sehat mental itu penting ya dok ya? Nggih, sangat penting ya biasanya selain sehat fisik gitu ya. Iya. Ini jadi pertanyaan begitu, krisis kesehatan mental. Tapi mungkin di awal sebagai gambaran paling dasar lah, kesehatan mental itu yang gimana sih dok? Jangan-jangan orang ini nggak sadar ternyata punya problem kesehatan mental ini. Iya. Sekarang ini kan lebih difokuskan ke kesehatan fisik ya untuk pencegahan. Betul. Nah, padahal mens sana in corpore sano katakanlah. Jadi dalam jiwa yang sehat sekarang dibalik. Jadi badannya sehat ya. Iya. Kenapa kok jiwanya sehat? Kalau jiwanya sehat kan kita mesti menjaga diri kita ya. Jadi dengan healthy lifestyle kita bisa menerima diri sendiri. Terus sehingga bisa diterima orang lain. Nah, efektif nih dalam pekerjaan dan studinya, kan di era pandemi ini studinya banyak yang nggak lancar begitu ya, dan relatif bebas konflik dalam diri kita sendiri. Jadi itu jiwa yang matang begitu ya, bisa menerima diri sendiri, diterima lingkungan, dan bermanfaat bagi orang lain begitu. Iya. Nah, ciri-ciri orang yang sehat jiwanya atau yang mungkin ada problem di kesehatan mentalnya nih, itu bisakah terdeteksi dok? Atau mungkin ada hal-hal yang perlu sebagai pengetahuan kita? Iya, bisa. Di sini banyak ya screening untuk kesehatan jiwa ya, yang bisa mendeteksi gangguan jiwa secara dini. Nah, itu juga di tempat kami. Kebetulan saya tugasnya di Rumah Sakit Dr. Sutomo, yaitu ada poliklinik pondok curhat. Jadi orang itu kan perlu membuang sampah ya setiap hari karena pekerjaan terus, lah itu buang sampahnya di situ. Jadi kalau sehat mental itu orang yang ini ya legowo, senang, happy dalam segala sikon. Nah, kalau gangguan jiwanya tuh misalnya loh kok ini nyolot, mudah tersinggung ya, mulai menarik diri, nggak mau deh kumpul-kumpul dengan temannya. Terus juga ini gangguan tidur itu yang banyak, dan fenomena gunung esnya ini banyak. Ini remaja yang selham itu ya, jadi mencederai diri sendiri. Itu yang lengannya disilet itu ya? Iya, kan banyak sekali ya, disilet atau membenturkan kepala gitu ya, atau dengan gunting, itu yang banyak. Dan belum tentu putri, Pak Arif, sekarang kayaknya seimbang ya, putri sama putra. Putra-putri sama aja ya. Terutama remaja ya. Dokter tadi mengatakan jadi orang itu ketika mudah tersinggung, marahnya luar biasa kayak over gitu ya. Itu jangan-jangan gitu ya. Iya. Ya. Atau yang orang biasanya ceria kemudian tiba-tiba menarik diri gitu ya. Jadi ada perubahan perilaku yang mendadak gitu ya. Iya. Nah, kembali ke topik kita tentang fenomena gunung es. Dokter menyebutnya sebagai fenomena gunung es begitu. Krisis kesehatan mental di kalangan remaja. Iya. Wah, ini kan sesuatu yang tersembunyi begitu ya. Tersembunyi. Dan apa yang menjadi keresahan dokter ketika melihat situasi saat ini sehingga kemudian mengangkat topik ini, dok? Apa sih? Iya. Karena kan remaja itu fase identity ya. Jadi dia mencari figur atau identitas diri. Nah, kalau dia ada perubahan perilaku, tapi lingkungan, terutama lingkungan minor itu kan keluarganya, lingkungan mayornya tuh sekolahnya, gurunya, atau dosen-dosennya. Kalau lingkungan ini tidak aware, maka gangguan ini akan berlanjut terus sampai masa dewasa. Padahal remaja ini kan termasuk generasi penerus ya. Kalau generasi penerusnya nggak oke, tentu aja nanti ketahanan kita juga akan rentan juga gitu. Ketahanan bangsa itu modalnya di mana ada bonus demografi usia produktif itu di remajanya betul, gitu di ya, remajanya. Kalau remajanya ternyata secara mental bermasalah, itu akan menjadi kerugian sebuah bangsa ya. Iya. Jadi kalau sudah mulai anaknya itu merenung ya, diem, itu seyogyanya segera dikonsultasikan atau paling enggak diajak berbicara, didengarkan begitu ya. Karena kebutuhan dasar manusia itu kan dicintai, dilibatkan, dihargai. Nah, mereka remaja itu kan galau.com ya, hormonalnya meningkat dengan deras. Dewasa belum, anak-anak dia kan nggak mau ya. Di tengah-tengah dia. Ya? Sedangkan orang tua sekarang kan pendidikannya tinggi semua, pada bekerja nih. Oh, anakku ini pinter kok. Kalau sekolah mesti ranking 1 loh, bukan ranking satunya aja, tapi emosionalnya tuh juga harus ranking 1 juga mestinya begitu ya. Kognitif jalan,
mentalnya Iya, jalan juga gitu oke. ya. Oke gitu Iya. ya. Jadi pinter tapi juga orangnya bisa supel, bisa Iya, pinter kelola stres ya. kelola stresnya bagus gitu Iya. ya. Iya iya. Coping ya namanya, Dok ya. Iya, coping mekanismenya. Coping mekanisme bagaimana orang bisa mengelola stresnya sehingga bisa mencari solusi atas problemnya itu ya. Iya. Kan katanya itu ya, kalau kunci itu apa tuh? Kalau pintu katanya ini selalu ada kuncinya, tapi kuncinya selalu ada ini untuk membuka itu maksudnya ya. Itu maksudnya. Nggak mungkin. Jadi masalah tuh mesti ada jalan keluarnya begitu. Ya. Jika deteksinya pada era sekarang ini, Iya. Dokter, kira-kira apa yang menjadi sumbernya? Medsos kah begitu? Atau mungkin karena semakin terbukanya informasi orang jadi gampang membuli, bulinya nggak langsung juga bisa bully di internet gitu kan? Bener, Pak Ari rupanya mengikuti terus ya perkembangan remaja ya. Jadi Karena saya masih remaja nih. Iya, remaja kedua Pak. Bullying itu ya, atau sekarang kan perundungan. Perundungan, iya. Itu ternyata berdampak sepanjang masa kehidupan. Oke. Nah, sering remaja yang silet-silet tadi kalau kita telusur ke belakang tuh dia ada bullying ketika masa anak begitu ya. Atau pola asuh yang keras. Pola asuh tuh yang benar kan seyogyanya disiplin sesuai usia anak sepantasnya, bukan kekerasan. Katanya ini supaya anaknya disiplin, kalau nggak mau tidur atau nggak mau mandi, saya cubit atau saya ceples, saya jewer. Nah, itu kan menanamkan ya, nanti anak tuh belajar caranya menyelesaikan masalah tuh dengan mencubit, karena dia nggak berani mencubit ibunya, mencubit adiknya atau pembantunya atau temannya. Nah, sudah itu dia kan ditolak temannya nih, dia mengalami bullying tentu saja karena ini sumber onar lah. Temannya yang nggak berani tadi membentuk kelompok kan, terutama di usianya yang lebih besar. Akibatnya dia semakin terpojok gitu ya. Terkucilkan ya? Iya. Nah, terus orang tuanya kan juga marah kalau anaknya ini kok nggak mau sekolah, kamu padahal ini ya kamu itu pinter. Padahal anak ini ada beban dalam dirinya. Nah, itu yang komunikasi itu sekiranya perlu dibangun sejak dini begitu ya. Jadi dia mengasumsikan apa yang dilakukan orang tuanya itu yang bentuknya kekerasan itu sebagai sesuatu yang ia salah persepsikan gitu ya, Dok ya. Iya. Dan dilakukan juga kepada adiknya dan dong kalau dicubit. Iya. Oke. Tapi memang betul di era sekarang itu beberapa istilah kesehatan mental itu muncul, Dok. Misalnya toxic relationship. Iya, toxic relationship. Nah, stress healing gitu atau kan. toxic stress nih. Toxic stress. Nah, yang tapi saya bawakan healing juga itu. Iya. Healing. Ada apa nih sampai healing? Self healing itu sebetulnya artinya kita bisa memaknai diri kita, menyadari kelebihan dan kekurangan kita dan keterbatasan kita. Maka, supaya keren istilahnya healing. Yang bagus itu mindfulness. Jadi kalau sudah terjadi kan nggak bisa diulangi lagi ya. Jadi mindfulness here and now. Pikirkan apa yang ada sekarang. Nah, seperti kita on air ya memikirkan yang sekarang. Difokuskan ke kondisi yang sekarang. Gitu ya. Misalnya anak itu lagi belajar ya, fokus pada pelajarannya aja. Kalau makan juga gitu dirasakan. Oh, ini asinnya ya, gurihnya ya, dengan itu maka anak itu secara nggak sadar rileks begitu. Jadi memaafkan, melupakan, mengikhlaskan. Nah, itu penting dalam memaafkan, melupakan, mengikhlaskan. Iya. Ini berat ini Dokter Yunius. Kalau berlatih sekiranya nggak berat ya. Waduh. Memaafkan, melupakan, mengikhlaskan. Ya. Gimana pun kan ya ibu kita misalnya begitu ya udah membesarkan kita. Karena dulu kan nggak ada pelajaran pola asuh sekolahnya nggak ada, jadi mungkin ibunya tuh nggak paham ya. Maksudnya dicubit biar rajin, padahal anaknya itu mangkel ya, dongkol dia. Awas ya nanti adik tak cubit juga. Gitu ya. Iya, tapi kalau disayang jadi dia tahu nih. Oh, seperti ini ya cara menyampaikan hal-hal yang kalau tidak suka ya boleh menegur, tapi tidak bonus dengan fisikal ya. Fisikal itu kan masuk abuse kalau kebiasaan itu ya. Jadi anak-anak kecil itu yang full of love dengan orang tuanya itu besarnya pasti akan baik ya mentalnya. Betul. Jadi dengan love. Jadi kita sayangi anak tapi nggak memanjakan. Misalnya usianya sudah prasekolah itu kan bisa pakai bajunya sendiri,
pakai sepatunya atau melepas sendiri begitu. Kalau prasekolah usia 5-6 tahun itu mulai kita ajarin kemandirian gitu. Kalau 3 tahun ya belum bisa, Pak. Memang ngobrol dengan ahli kesehatan jiwa ini enak gitu ya, nyaman gitu. Saya ngebayangkan gini, Dok, bahwa tadi disebutkan oleh dokter memaafkan, melupakan, mengikhlaskan, padahal ada istilah saya bisa memaafkanmu tapi tidak bisa melupakan perbuatanmu. Biasanya begitu ya, dendam gitu ya. Memang di mulut saja ya maafnya gitu kan. Iya, betul. Tapi di hatinya ternyata masih menyimpan bara itu ya. Ngeri juga ya. Nah, itu ada istilah psikiatrinya, Pak. Apa itu? Biasanya ketika orangnya tuh melupakan, ya katanya melupakan, tapi apa katanya Bapak tadi tidak memaafkan ya. Memaafkan tapi tidak melupakan. Memaafkan, tapi katanya aja kan memaafkan, tapi nggak lupa. Aja ya. Nah, itu bisa tahu ketika nanti ada suatu peristiwa yang stresornya mirip begitu ya. Namanya keseliu lidah itu. Nah, ngomongnya ketika itu, oh ya itulah dia yang sebenarnya. Bisa jadi ketika ada peristiwa yang mirip, dia kok ngomongnya ini ya seperti ini. Bahkan marahnya mungkin bisa luar biasa, lebih besar lagi ya, Dok ya. Iya, padahal loh cuman begitu aja loh kok marahnya berlebihan gitu ya. Kemarin katanya sudah selesai. Ternyata masih diinget lagi. Memang susah ya ini ya, melupakan. Ingat sebab apa? Sebab kita tuh sadar hanya 20%. Jadi di bawahnya tuh unconscious. Jadi ketika Pak Ali tadi kan ngomong apa digital ya, memang kan asik kan kalau digital ya. Ketika kita lagi nggak usah IG lah, WhatsApp aja kita bisa lupa nih kalau waktunya on air. Ngobrol terus gitu ya sama temen di WA gitu, lebih lupa asik, lagi siaran ya. Iya. Oke. Dok, tapi apa yang menjadi keresahan dokter melihat peristiwa-peristiwa yang sekarang mungkin bisa dikategorikan sebagai krisis kesehatan mental? Apa misalnya remaja yang kurang sopan misalnya, atau bahkan dokter melihat bahwa kok sekarang banyak ya fenomena anak kemudian bunuh diri. Ini mohon maaf ini. Betul. Beberapa kasus muncul kan di Surabaya termasuk juga kan, ada di apartemen di timur gitu kan, tiba-tiba muncul yang bunuh diri gitu. Apa itu yang kemudian membuat dokter kemudian mengangkat ini? Dan ini ya, krisis kesehatan mental karena ketidakpahaman kita ya, kurangnya sosialisasi tentang kesehatan mental. Jadi apa-apa yang tadi mulai terganggu tidak disadari, akhirnya kayak meledak begitu ya. Nah, yang dikatakan bunuh diri tadi, kalau dia sudah ini ya, sudah kekecewaannya tuh sudah sangat mendalam. Nah, bunuh diri sendiri ada yang ini ya, ada karena impulsif, ada yang memang karena depresi yang dalam gitu ya. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita. Karena kalau terjadi seperti itu kan ini ya, maksudnya sudah terlambat begitu ya. Kalau yang impulsif yang gimana, Dok? Maksudnya? Impulsif itu dia tidak bisa menunda keinginan gitu ya, segera. Ide-ide keinginannya tuh harus dipenuhi segera. Impulsif misalnya tadi ada perkataan yang menyinggung sedikit, dia langsung marah, meledak-ledak, memukul begitu ya, merusak barang gitu. Kalau impulsif yang sederhana itu misalnya diajak omong-omongan gini ya, belum selesai dia menjawab gitu ya. Kalau antri nyerobot. Lah itu kan harus terapi sebetulnya seperti itu. Itu nggak baik ya, Dok ya? Iya. Saya baru ngehin ternyata, itu ternyata masalah kesehatan sebenarnya. Iya, masalah kesehatan mental ya. Iya, kesehatan mental yang belum diketahui ya. Dikira kan kalau ini asal nilainya baik, nggak apa-apa begitu ya. Apalagi sekarang komunikasi kan terbatas ya sejak era pandemi. Walaupun sekarang endemi, terus pandemi lagi naik turun, nah itu juga remaja tuh cemas karena mereka kan haknya bermain dengan temannya, tapi nggak bisa kan Pak ya, harus di rumah gitu ya. Sekolah pun juga ini banyak yang online kan, jadi bisa mengganggu kebutuhan ini sosialnya. Berarti salah dong ya, Dok, kalau ada yang mengatakan bahwa kalau ada perasaanmu itu pengen disampaikan langsung sampaikan aja gitu, daripada nanti jadi masalah gitu. Betul. Tapi harus diajarin cara menyampaikannya itu yang bagaimana. Nah itu kan. Jadi kalau nggak terkontrol tadi impulsif ya. Iya. Tiba-tiba ngomongnya itu nggak teratur dan nggak teratur karena dia sudah memendam ribuan kata-kata. Mungkin diajarin tadi katanya Pak Arif healing tadi ya. Healing kan bisa healing tipis-tipis katanya ya. Kalau sukanya makan ya silahkan makan gitu ya. Atau kalau kesini yang free itu di mana ya?
di taman, ya, ngobrol gitu. di taman gitu ya. Kan sudah boleh seperti itu ya. Berarti tadi dokter men-stressing tentang kalau kita kebanyakan online akhirnya lupa bahwa kita butuh interaksi sosial yang nyata gitu iya, kan. karena Itu kan luar biasa asik ya. Karena asik itu. Jadi kan 80% unconscious. Nah, kalau ngomong-ngomong gini kan hanya 20%, jadi kan lebih dalam yang unconscious atau di bawah sadar tadi. Jadi ada perlu batasan waktu. Kita ya nggak mungkin nggak pakai itu ya digital mempermudah kita, tapi diberi batasan yang tegas gitu bisa biasanya. Kadangkala orang yang kemudian memiliki masalah kesehatan mental, salah satu triggernya adalah karena masalahnya besar. Sehingga ia merasa bahwa sudah nggak bisa memecahkan masalah lagi. Misalnya anak yang masih remaja ternyata terlibat pinjaman online misalnya gitu. Iya, betul. Masih muda, mungkin masih kuliah gitu kan. Ternyata dapat penawaran, wah dicoba. Memang muncul uangnya, tapi ditagihnya ini bikin dia stres sampai akhirnya melakukan langkah-langkah yang merusak dirinya sendiri. Betul, itu banyak sekali terjadi. Bahkan sampai uang yang dititipkan orang tuanya tuh katut gitu bahasa Jawanya, Bang. Oke. Nah, sikap ini kan menjadi penutup dari tema kita begitu kan di ujung kan, fenomena gunung es, krisis kesehatan mental di kalangan remaja, bagaimana sikap kita. Nah, ini saya mungkin ada dua yang mau saya gali nih. Yang pertama, sikap sebagai orang tua dan keluarga, sikap sebagai teman misalnya gitu ya. Remaja kan punya teman gitu. Iya, betul. Nah, ini mungkin kita bisa bagi di dua itu sekaligus. Mungkin sebelum dibahas, saya undang kita bersama dengan Dr. Yunia Setiawati, SPKJ KFISCM ya, dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Kota Surabaya. Beliau adalah spesialis kesehatan jiwa. Jadi Anda bisa langsung gabung via telepon boleh 534 5474 atau 534 7950, untuk gabung via WA di 081 33 satunya 4 kali 992. Kalau gabung via YouTube, Anda bisa langsung ke channel YouTube RRI Surabaya, live comment di sana ya. Ini kebetulan kok siang ini saya di banyak pertanyaan diberi komen banyak pertanyaan ini, nampaknya nih fans-fansnya dari Dr. Yunia sini banyak sekali nih komen yang muncul di live chat YouTube. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Sekali lagi Anda bisa via telepon 534 5474, via WA ataupun via live chat di YouTube channel RRI Surabaya. Nah, ini yang pertama nih dokter, dari Fania. Pagi dokter, bagaimana melakukan prevensi terhadap tindakan mengarah ke suicide ya, atau bunuh diri nih ya, yang akhir-akhir ini banyak terjadi di kalangan mahasiswa. Dan yang kedua, bagaimana memberi motivasi para korban kekerasan seksual yang merasa minder, menjauh dari pergaulan, dan enggan speak up agar pelaku merasa jera. Apakah hal tersebut termasuk dalam krisis kesehatan mental? Dua ini, wah berat-berat nih pertanyaannya. Iya. Terima kasih Mbak Fania. Sayangnya nggak tahu ya umurnya berapa gitu ya. Jadi tindakan-tindakan yang lebih baik itu ya seperti yang dilakukan oleh IAKMI bekerja sama dengan RRI ini cukup bagus, yaitu kegiatan promosi kesehatan mental ya, selain kesehatan fisik juga di sisi yang lain, karena fisik dan mental itu kan harus selaras seimbang begitu ya. Jadi dengan promosi kesehatan itu akan meningkatkan pengetahuan masyarakat nih tentang gangguan-gangguan baik fisik, mentally ya, dan gangguan-gangguan lain, bagaimana keseimbangan hidup itu ya, sehingga kita tidak mengecilkan arti pola asuh itu yang baik bagaimana ya, temperamen itu bagaimana, lingkungan, karena ketiganya tuh ini ya berinteraksi membentuk kepribadian kita, bagaimana kita menghadapi masalah, tadi dikatakan Pak Arif, coping mechanism gitu ya. Nah, dengan cara-cara yang baik nanti akan dapat ini menanggulangi gangguan-gangguan jiwa. Paling enggak suatu kecemasan. Jadi kita tahu, oh cemas ini normal, cemas ini enggak normal lah itu dulu ya. Kalau cemas yang normal itu kan biasa ya, kalau mungkin mau on air gitu kan siap-siap nih, cemas kan biasa tapi tetap bisa dilakukan. Kalau abnormal itu sudah tidak bisa sekolah, nggak bisa bekerja lagi, lah itu cemas yang abnormal. Atau gejala depresi. Nah, gejala depresi itu merasa sedih, malas gitu ya, nggak ada motivasi. Nah, kalau pada remaja bukan seperti itu, malah
marah-marah tadi, mudah tersinggung ya, yang dulunya hobi olahraga nggak dilakukan, hobi sosialisasi nggak dilakukan. Nah, itu yang sering, itu tanda-tanda ya. iya, terus nggak mau belajar, motivasinya buruk, nilainya dari ranking 1 jadi ranking 50 misalnya begitu. Nah, itu perlu ditanggulangi sejak dini. Tanda-tanda depresi itu artinya apa yang biasa dilakukan normal kemudian berubah, terbalik gitu ya. Iya. Itu bukan menentang ya, karena memang gejala dari gangguan kejiwaan. Jiwanya ya. Iya. Oke dok, ini masih pertanyaan pertama nih soal suicide di kalangan mahasiswa. Ketika kita melihat ada di sekitar kita, mungkin khususnya remaja begitu ya, ini mungkin remaja-remaja yang juga atau orang tua di rumah yang mendengarkan, anak saya ceria gitu, atau teman saya ceria, tiba-tiba menutup diri, tiba-tiba kelihatan sudah nggak pernah komentar lagi, jarang muncul, nongkrong juga nggak kelihatan, kalau diajak ngomong juga mulai nggak nyambung gitu. Sebagai teman, sebagai orang dekat, ngapain kita dok? Harus ngapain? Kita sebaiknya ini ya, melibatkan dia dalam kegiatan sehari-hari ya. Nggak usah terlalu banyak ditanya, yang penting tuh didengarkan. Kebutuhannya itu manusia itu kan dihargai, dilibatkan itu. Usah banyak pertanyaan, tambah dia nanti ini ya kayak apa, semakin mengurung diri, semakin tertutup. Jadi kita ajak misalnya yang santai-santai tadi, healing itu ya, ayo bersama-sama, walaupun kita nggak diperhatikan ya udah kita ajak aja supaya dia nggak sendiri. Kalau sendiri itu kan bahaya melakukan ini tadi ya, suicide-nya. Kalau banyak orang dia kan bisa ini ya, rilis begitu ya. Ada pengalihannya, ada melepaskannya gitu. Ada pengalihannya, iya. Karena itu sebetulnya di teori itu saya pernah membaca hanya 3 detik loh. Jadi gitu dia hanya impulsivitas tadi, terus yang satu agresivitas. Ya. Yang ketiga dia karena ini merepres itu, jadi menahan di bawah sadar. Jadi agresivitas itu kan bisa dikendalikan. Misalnya dengan pengalian tadi. Jadi dia tidak melakukan itu. Karena orang kalau depresi masih agitasi itu masih bisa usaha bunuh diri. Kalau depresinya dalam itu sebetulnya malah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu cepat ya langsung ya, tanpa diketahui orang tiba-tiba dia langsung ada kabar kurang enak gitu ya dok ya. Sebaiknya konseling. Nah sekarang yang menggembirakan ya, remaja-remaja itu ke ini loh, ke klinik sendiri. Datang ya? Ke klinik sendiri, kok kesini? Iya saya merasa udah nggak beres. Kalau bicara sama mamaku, papaku katanya saya itu kurang iman, kurang ibadah, gangguan jiwa tuh nggak ada. Yo kamu tuh yang kurang berdoa katanya. Itu yang kalimat yang selalu muncul, bahkan mungkin mungkin 80%-an gitu. Ketika ada kasus bunuh diri pasti itu karena imannya yang kurang. Heran loh dok saya nih, padahal loh saya ini sudah baik, sudah ini. Tapi ketika di cross check dengan anaknya, oh finansialnya oke, tapi secara emosional itu nggak dapet gitu ya. Terus anak dicetak seperti maunya dia kan nggak bisa. Hobinya nggak tersampaikan gitu ya, pengen ketemu papa mamanya juga nggak pernah ketemu gitu, meskipun setorannya terus ada tiap bulanan gitu ya. Kalah Pak Arif. Jangan-jangan gaji saya lewat ini. Oke dok, terima kasih banyak untuk jawabannya. Nanti akan teruskan lagi. Ada Pak Theo ini, nampaknya sudah mau on air ini Pak Theo. Selamat siang Pak Theo. Selamat siang Mas Arif. Iya. Selamat siang Pak Theo. Ya, saya menyampaikan ini barangkali apa ya, informasi itu kita saja presiden apa-apa gitu. Saya punya grup think tank ya, orangnya ya sudah dewasa dan pemikir think tanknya. Wah keren Pak. Kok pernah rasa-rasa tentang hal ini ya, tentang hal yang mendekati ini atau mendekati ini, tentang kesehatan mental dan seterusnya. Itu kok ketika kita sekarang ini mendalami ilmu-ilmu yang tidak mainstream sekali, yang maksudnya langsung menyebut kehidupan masyarakat, misalnya kesehatan, hukum, ekonomi, itu kok terus ketemu hal-hal yang kayaknya dulu bukan masalah, sekarang kok jadi masalah. Mereka mengatakan Misalnya gimana Pak? Jadi yang dulu itu bukan apa-apa, sekarang jadi masalah gitu, jadi besar-besarkan gitu, sehingga outcome-nya itu menjadi tidak tanggung gitu. Atau kalau istilah zaman jadi film baik. Apakah itu betul ya? Contohnya dia mencontohkan begini, orang-orang dalam konteks ini ya,
orang-orang yang dari kecil kayak Mike Tyson, tapi bukan Mike Tyson ya, yang Mike Tyson jelek itu, yang hidup di dalam dunia yang keras begitu ya, secara mandiri dia bisa lolos dari itu dan menjadi orang yang besar berguna. Kalau kita kayak Ronaldo, itu kan ternyata dididik dari hal-hal yang sangat begitu dalam waktu ya. Ya keras lah ya. Bahkan di dunia militer pun kadang-kadang menyontoh itu ya, saya pernah itu ternyata kok bisa menghasilkan orang seperti itu. Apakah itu hanya kekecualian atau memang juga bisa menjadi satu apa ya input kita memadukan antara yang sekarang kan yang saya maksud tadi menjadi dibicarakan menjadi lebih tadi kan karena kita penuh dengan komputer. Ya. Pak Theo, mohon maaf ini, apa boleh saya contohkan misalnya kalau dulu guru itu marah ke murid, itu kalau murid ngadu ke orang tuanya kan malah dimarahin, jangan-jangan kamu yang nakal. Kalau sekarang gurunya yang dilaporkan oleh orang tuanya kan gitu, kan, memarahi. Itu bisa jadi relevan nggak itu? Eksesnya ke situ. Tapi inti yang paling dalam itu adalah keras, bukan dalam peran mukul-mukul. Iya. Tapi keras dalam kehidupan itu kok bisa menempa maksud saya. Iya. Baik. Nah, sedangkan yang diutarakan ini kan kebanyakan kita kan yang baru-baru ini kan harus dengan lemah lembut, bahkan. Nah itu apakah yang tadi itu tetap bisa diakseskan, dipadukan, Keren Pak Theo. Iya. buang pelurunya. Siap. Makasih Pak Theo. Selamat siang. Makasih banyak Pak Theo. Diskusinya menarik ini. Karena sejatinya orang-orang besar itu ditempa dengan kehidupan yang keras. Jadi orang sekarang ini istilahnya ya kayak saya ambil yang gampang aja, nggak mental tempe gitu ya. Dikit-dikit ngeluh gitu. Padahal apa yang kamu hadapi itu sebenarnya masalahnya masih biasa aja, belum masih masalah yang berat gitu. Kalau kata Pak Theo gitu. Jangan-jangan memang sekarang mentalnya yang tidak setangguh dulu gitu. Gimana dong? Ya, bagus sekali nih Pak Theo itu contoh fathering yang bagus ya, karena temanya seperti ini tapi beliau kan ngikutin. Terima kasih Pak Theo. Jadi tidak ada di dunia tidak ada yang black and white kan, mesti ada yang abu-abunya ya. Kan tidak pola asuh ini menghasilkan ini tidak. Tadi bukan artinya penuh kelembutan tidak Pak. Jadi disiplin yang sepantasnya sesuai usia anak begitu. Nah, bagaimana seseorang yang dengan pola asuh keras, hidupnya keras bisa berhasil? Itu karena adanya interaksi kan, pola asuh, temperamennya dia dan lingkungan ya. Karena kalau trauma itu saat kecil kan bisa merusak fungsi otak. Tetapi lingkungan yang baik, misalnya guru-gurunya baik, lingkungan memperlakukan dia dengan baik, dan kebetulan temperamennya dia juga namanya easy child. Jadi anak yang mudah adaptasi. Jadi temperamen itu ada easy child, hyperactive child, slow to warm up. Kalau anaknya tuh easy, jadi mudah memaafkan, menerima, terus dengan lingkungan yang baik dia akan menjadi pribadi yang baik begitu ya. Nah, kalau ada contohnya yang baik ini fatheringnya seperti Pak Theo ini tadi tegas ya. Jadi anaknya kan bisa ada contohnya gitu, figur yang bisa dicontoh. Jadi dia akan meniru yang baik begitu. Tapi kalau dasarnya anaknya tuh hyperactive child atau slow to warm up, itu kan susah ya untuk beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan ini begitu. Jadi ada interaksi juga, faktor-faktor genetik juga. Nah, itu yang menarik, yang banyak diteliti oleh para ilmuwan begitu. Mungkin gennya Pak Khairul Tanjung memang dari dulunya genetiknya memang baik gitu ya, memang orang pinter-pinter gitu kan. Lahirnya juga pinter gitu, meskipun mungkin di situasi yang keras gitu. Betul. Kan. Nanti bahkan menjadi contoh nanti ya. Oh, seperti ini penanganannya seperti ini. Nah, itulah kompleksnya ilmu pengetahuan. Pola asuh, temperamen dan lingkungan. Saya ini dapat ilmu benar ini. Makasih Pak Theo. Termasuk mungkin saya pola asuh, alhamdulillah punya orang tua yang luar biasa. Iya. Temperamen mungkin dulu suka marah ini saya ini Pak. Iya. Tapi karena ketika dewasa ketemu lingkungan yang baik yang bisa membentuk pola pikir. Diarahkan ya sesuai dengan hobinya tadi. Temperamen, saya banyak bergaul dengan orang-orang yang bisa ngasih input positif. Ternyata temperamen itu bisa dikendalikan akhirnya. Betul. Keren ini. Ini saya dapat ilmu bener ini. Pola asuh, temperamen dan lingkungan itu penting sekali ternyata. Dok, ada satu lagi nih. Saya mau break dengan lagu tapi ada Pak Ramadan menunggu ini. Pak Ramadan, selamat siang. Halo Mas Ari, selamat siang. Selamat siang Pak Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dengan Bu narasumber, Bu siapa? Maaf, Iya, saya dengan menitok. Ibu Dr. Yunias. Beliau adalah spesialis kesehatan jiwa ini. Oh ya, Ibu dokter ya, kesehatan jiwa ya. Mm-mm. Nah, terus topiknya tentang apa? Waduh, ini. Bebas Pak, mau Gimana kalau izin? nanya juga boleh. Kebetulan kita ngomong soal kesehatan mental di kalangan Sampai remaja siapa? ini. Oh, kesehatan mental. Oh, jadi mungkin begini, saya sedikit mengambil dari tadi yang saya dengar sedikit dari Ibu narasumber udah katakan ya. Jadi betul Bu narasumber tadi katakan bahwa ya, ini menurut saya begini, maksudnya Ibu tuh jangan terlalu kita mengintervensi sumber yang akan kita gali ya. Nah, gali pikirannya atau apa yang ingin kita peroleh dari cerita seseorang misalnya, atau objeknya yang ingin kita ketahui, tapi menjadi bias karena biasanya yang saya lihat sering juga karena intervensi kita itu atau intervensi orang yang terlalu mengintervensi padahal dia ingin menggali sesuatu ya, misalnya dari anak yang mungkin dibilang dalam tanda kutip nakal atau kurang berprestasi ya, jadi akhirnya yang kita peroleh tidak sesuai dengan ekspektasinya orang banyak atau orang tuanya misalnya atau saudara yang minta tolong, tetapi kita tidak dapat apa-apa karena kita tidak ingin mendengarkan dulu apa yang dia alami ya dengan baik ya, supaya kita bisa mengkajinya apa yang kita bisa berikan untuk dia. Karena kita intervensi dengan kemauan kita, pikiran kita sendiri, akhirnya kan dia mungkin nggak mau cerita ataupun dia lupa mengatakan sesuatu yang penting misalnya ya. Jadi referensi yang kita dapat tidak maksimal gitu maksud saya. Karena pernah saya lihat juga ada anak sebenarnya dia pintar ya di sekolah, anak SD lah katakan. Saya bilang sama orang tuanya, kalau ajarnya dia jangan terlalu menekan, biarkan dia bisa berkembang sendiri. Akhirnya betul, dia berkembang secara perlahan-lahan, dia naik kelas dengan baik, lulus dengan baik. Karena dia tidak ingin orang terlalu mengintervensi dirinya, karena mungkin jiwanya seperti itu. Akhirnya dia belajar otodidak sendiri, malah dia lebih bagus gitu. Jadi poinnya itu. Bahwa banyak kali kita terlalu mengintervensi seseorang, padahal kita ingin mengetahui apa sih yang dia inginkan, apa yang dia apa yang menjadi kesulitan dia gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan di Sorong, Papua Barat ya. Wah, mantap Pak. Iya, kita ini didengarkan seluruh dunia nih dokter. Karena ada di streaming audio, ada di YouTube gitu kan. Jadi semua orang bisa melihat kita ini. Pak Arif banyak fans ini. Iya, sampai saya tolak dulu supaya saya bisa pesan-pesan dulu ya. Saya mau putar pesan-pesan dulu sebentar biar dokter Yunias juga bisa minum-minum dulu santai gitu ya. Santai. Saya minta waktu dulu sebentar. Nanti kalau telepon terus, waduh kasihan dokter nih haus. Woi, emang ini jalan nenek moyangmu apa? Main potong kendaraan orang aja. Ya woi, kalau di jalan itu jangan sembarangan. Loh, kok adik ikutan marah? Aduh, anak bunda ini kok dari tadi mainan HP terus? Bunda kan juga suka main HP. Masa adik nggak boleh sih? Ayah bunda, yuk beri contoh yang baik karena anak meniru apa yang mereka lihat. Pak Agus itu pasien semua yang mesti ikut kegiatan-kegiatan gini. Ini makanya ini keren banget. Sutomo atau lebih akrab dikenal dengan sapaan Bung Tomo adalah pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena perannya dalam pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo adalah sosok yang mampu membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu kalimat orasi yang membakar api juang kala itu, merdeka atau mati, kini dikenang semua masyarakat Indonesia. Namun, ada satu sisi yang tidak cukup banyak diketahui masyarakat dari pahlawan Indonesia kelahiran Surabaya 3 Oktober 1920 ini.
Ternyata pada 7 Oktober 1981 pada saat wukuf, Bung Tomo meninggal dunia. Ia lalu dimakamkan di Tanah Suci Mekah. Namun pada 3 Februari 1982, jenazah Bung Tomo berhasil dipulangkan dan dibawa ke Surabaya. Jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagarejo dengan upacara kemiliteran. Anda suka mengikuti berita-berita aktual? Berarti sudah tepat kalau mendengarkan Pro 1 RRI Surabaya. Kembali membahas fenomena gunung es ya, krisis kesehatan mental di kalangan remaja, bagaimana sikap kita bersama dengan Dr. Yunia Setiawati SPKJ, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Kota Surabaya. Ini karena kesehatan mental di kalangan remaja, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Ramadan di Sorong itu cukup relevan ini, Bu. Kadang kan orang tua mengatakan bahwa saya nyuruh begini itu karena saya orang tua mungkin lebih karena tahu. sayang, lebih tahu Saya gitu ya. lebih tahu dan mungkin anak belum bisa mengambil keputusan yang tepat gitu, Iya, Dok. betul. Betul ya, Dok ya? Iya. Sementara anak bilang saya nggak suka itu gitu. Itu gimana, Dok, jalan tengahnya ya? Nah, itu sebetulnya tadi benar Pak Ramadan tadi ya, jangan dipaksa. Orang kalau dipaksa tuh kan dia akan semakin menolak ya. Nah, kita mungkin kalau orang tuanya memang ingin seperti itu dipaparkan, tapi dicontohkan yang baik begitu ya, tanpa memaksa. Karena anak itu talentanya beda-beda memang. Ada yang ini ya nggak sesuai, ada yang dia hanya sekedar menolak saja padahal oke gitu ya. Kalau remaja itu kan fase identity. Jadi kalau orang tuanya bisa mengarahkan dengan baik, maka dia nanti tidak rule confusion, jadi nggak kabur begitu loh. Iya. Karena dipaksa terus gitu ya, Iya. muncul gangguan kesehatan mentalnya gitu, Dok ya. Iya. Kemudian melarikan diri dari rumah, gitu maksudnya. Belum tentu melarikan diri dari rumah, jadi misalnya mengikuti orang tuanya tuh dia nanti kuliah asal-asalan. Yang ingin mamaku misalnya seperti itu ya. Iya. Tapi kalau kita arahkan itu mereka juga paham. Seperti beberapa mahasiswa itu. Ini kan yang ingin ibu. Lah, tapi kamu kan mau toh, dan selama ini lancar. Ya berarti mungkin jalan hidupmu di situ. Jadi dia menyadari begitu. Oh, orang tuanya tuh bermaksud baik, tidak mencetak begitu. Tapi karena penyampaiannya tadi benar seperti Pak Ramadan tadi bicaranya kan. Ini kok dua bapak bagus-bagus ya. Itulah kemudian bapak butuh milenial. Itulah dokter mungkin butuh komunikasi ya. Iya, untuk komunikasi itu bahwa yang ibumu penting. nggak salah kok itu. Iya. Mungkin jalan hidupmu di situ gitu, dan kamu juga nilaimu bagus-bagus kan gitu ya. Iya, jadi dia nggak terpaksa gitu loh. Iya. Misalnya kalau memang nggak seneng ya kita ini kan, kita sebagai fasilitator menjembatani supaya ibunya tuh ya nggak kecewa. Jadi anaknya oke, mamanya oke, begitu ya, sama-sama oke. Iya. Kadang memang begitu ya. Anaknya merasa bahwa ini saya kuliah masuk ke sini nih ya, gak pengen kok saya ini gitu ya. Akhirnya malah males-malesan. Tapi dasar anaknya pinter, akhirnya bagus juga nilainya. Iya, akhirnya malah lebih hebat ya daripada yang diinginkan orang tuanya. Betul. Dan itu butuh disadarkan bahwa jalan hidupmu di kampus ini gitu ya. Di pendidikan ini mungkin ya. Karena sayang kan kalau drop out. Iya, betul. Jadi istilah kabur itu nggak harus kabur dari rumah ya. Iya. Kabur nggak dekat dengan orang tua itu kabur, yang menghindar. Iya, menghindar gitu ya. Ada aja cuman. Sekarang kabur dari rumah, fasilitasnya sudah lengkap di rumah ya. Sayang ya. Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur ini. Selamat siang Pak Irwan. Iya, selamat siang. Selamat siang Pak. Oh. Sama gurunya itu disuruh lari-lari di lapangan sekian persen. Belum juga nyampe anak itu pingsan. Iya. Orang tua tidak terima. Marah. Seperti itu. Iya. Orang bukan dilaporkan ke polisi, tapi dilaporkan ke pendampingan. Dinas pendidikan ya. Yang ke dinas pendidikan, kalau polisi pendidikan ribet lagi. Jadi kasihan. akhirnya si guru tersebut dialihkan ke tempat
yang kecil oleh pihak kepala dinasnya, karena itu suatu hukuman dan kami senangkan pada ibu, apakah itu kalau itu kan kalau secara hukum apa itu termasuk pelanggar hukum atau tidak? Waduh. Orang guru yang seperti itu Susah ini ya. karena trauma tidak mau sekolah lagi bu. Iya. Oh, itu trauma. Iya. Trauma tidak mau sekolah lagi di sana, jadi dipisahkan dengan ke madrasah oleh orang tua. Akhirnya Baik, mau baik. dia sekolah di madrasah. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Ahmad Irwan ya. Mungkin tadi waktu chit-chat dengan Pak Theo tadi, maksud saya waktu zaman dulu memang saya pernah juga mengalami ketika dimarahin gitu, malah orang tua tanya saya gitu, mungkin kamu di sekolah kamu ngapain kok sampai dimarahin kan? Malah Nakal mungkin ya. mungkin nakal gitu kan. Dan beberapa kasus kan ketika tidak mendengarkan dulu justru malah langsung Iya. lapor kan gitu ya. Cuman memang betul kata dokter Yunis tadi bahwa sebenarnya memberikan sesuatu gitu ya, pengertian atau menembakkan hukuman itu terukur harusnya ya. Iya, terukur sesuai usia anak ya. Betul. Jangan sampai Tapi ini lari terus-terusan gitu kan nggak terukur itu. Iya, kita juga nggak tahu secara langsung ini ya. Iya, iya. Jadi kita nggak bisa konfirmasi. Gitu ya. Tapi yang pasti harus terukur lah memberikan Iya, sesuatu jangan gitu ya. terlalu berat, terlalu ringan ya. Ya, Nanti ya. jadinya lebay tadi katanya Pak Theo. Makasih Oke, Pak Theo. yang dari telepon saya akhiri dulu ya teleponnya. Kita masih baca yang di YouTube karena masih banyak ini. Jadi telepon mungkin Pak Ahmad Irwan yang terakhir tadi. Sekarang kita lanjut mungkin di YouTube. Mbak Fania tadi masih ada tambahan ini. Yang kedua dokter belum tanggapi ya. Belum ya tadi. Korban kekerasan seksual akhirnya jadi minder, menjauh dari pergaulan, bahkan nggak berani speak up gitu kan. Iya. Padahal kalau speak up atau berbicara menyampaikan kasusnya itu bisa membuat pelaku jadi jera kan gitu. Iya. Nah ini apakah orang yang jadi korban kekerasan seksual terus mundur dari kehidupan pribadinya itu bahaya dok, atau juga termasuk kesehatan mental yang terganggu ya? Betul. Jadi memang korban kekerasan seksual itu biasanya ya sesuai topiknya fenomena gunung es ya. Dia sudah malu, nggak berani lapor, terus sering juga disalahkan kan. Itu karena salahmu kok bisa seperti itu. Oh gitu ya. Dan pelakunya tuh biasanya kan keluarga terdekat Orang dekat juga ya. Jadi yang mestinya melindungi tapi malah berperilaku negatif. Betul, Ya. betul. Nah itu juga kalau di Surabaya ini cukup bagus, ada bimbingan untuk anak-anak korban kekerasan Alhamdulillah seksual. Iya, itu juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Terus bimbingannya itu apa? Ada shelternya begitu ya. Mulai anak, remaja sampai dewasa itu ada, karena mereka memang harus dilindungi. Dan yang penting jangan distigma begitu ya. Sampai yang ada berita dinikahkan sama pelakunya gitu kan? Iya. Gimana itu dok? Aduh, itu malah mentalnya makin Malah terpuruk iya, ya, dok ya? ya kalau pelakunya itu ini berniat baik, kalau enggak kan malah nanti risiko KDRT dan Iya, sebagainya ya. Dan mereka kan korbannya tuh belum siap menikah biasanya, 14, 15 tahun begitu ya. Biasanya tuh di apa bekerja sama itu ada shelternya kalau di Ya. Surabaya ini. Apa dok yang dilakukan dalam shelter itu sehingga yang awalnya bukan korban kan, kemudian jadi korban Iya. kekerasan seksual, akhirnya jadi menutup diri, ini kan bahaya begitu. Iya, Apa betul. yang diterapi yang kemudian Betul. bisa membuat ia bisa bangkit, mungkin Iya. suatu malah bisa berbicara banyak ini dok. Betul, bahkan nanti bisa menjadi penyintas ya. Iya, Jadi penyintas, dia ya. ini apa? Kita tidak menjudge ya kalau di sana. Terus diberikan kegiatan-kegiatan sesuai haknya kan, misalnya kalau SMP ya ini tetap hak belajarnya ada, hak bermainnya ada, terus menyalurkan hobinya ada. Jadi seimbang sekolah, terus menyalurkan hobi, beribadah juga, selain pendampingan psikologis, karena pendampingan psikologis sangat penting ya, supaya dia tidak jatuh ke dalam kondisi depresi. Ya. Dan kalau di sana itu kalau memang belum tertangani, biasanya juga dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk mendapatkan psikofarmaka begitu. Psikofarmaka. Itu terapi ya dok ya? Iya, dan tidak membuat ketergantungan kan. Biasanya kan takutnya nanti kalau obat jiwa itu ketergantungan gitu ya. Oh. Padahal kalau sesuai dosis Aman ya? akan membantu. Oke, jadi dokter yang lebih tahu ya, Iya. sebagai psikiater gitu tahu berapa kandungan yang dibutuhkan gitu ya. Iya, apa yang perlu diberikan gitu ya, Iya. jenis apa gitu. Dan berapa Makanya lama perlu ya? komunikasi. Iya. Oke dok. Ibu Lisa, mengapa dewasa ini perilaku tata krama dan menghormati orang yang lebih tua itu semakin luntur dok? Seakan jarang ditemukan. Wah kemarin saya lihat video di Tapanuli Iya. Selatan, anak masih SMK itu kan, menendang nenek-nenek, ditendang, itu viral sampai Menko Polhukam marah itu. Iya. Nah itu kenapa dok kira-kira
Kok banyak yang sekarang sudah Iya. tata krama luntur ini? Jadi di era ini ya, milenial ini kan apalagi diperparah kondisi pandemi, kan komunikasi itu banyak lewat media itu ya, media apa digital. Lah kalau digital kan nggak ada selamat pagi, sugeng ini dalu gitu kan nggak ada ya kan langsung. Nah itu juga sering menimbulkan ini polemik juga saat sebelum pandemi. Nah anak-anak tuh kan kelahirannya sekarang tahun 2000-an ya, era Z itu sering kalau ini apa WA itu nggak selamat pagi, langsung menyatakan tujuannya gitu kan. Kan jadi yang senior jadi marah kan. Nah itu perlu dilatih soft skill dengan memberi contoh begitu ya, cara berkomunikasi yang baik. Nah itu kita baru sadar, oh ternyata soft skill itu harus ini ya dilatih gitu ya, dilatih. Iya. Ya, Dok, ya? Kalau enggak mereka belum paham. Ya enggak maksudnya itu melawan, tapi memang komunikasinya tuh belum paham. Kalau Pak Arif dulu kan munduk-munduk dulu. Iya, betul. Bahkan kalau misalnya Dokter Yunias WA saya gitu, saya balasnya baik dokter, terima kasih gitu ya. Kalau sama gini-gini seolah-olah sambil pakai emot yang tangannya gini-gini gitu kan. Iya. Tapi kalau yang anak sekarang ini mohon maaf nih. Itu ya jawabannya. Nah, ya betul. Ternyata pernah mengalami nih. Iya. Kalau nggak oke, ya gitu aja. Iya. Ya ampun. Iyanya iya aja. Iya, Asal gitu ya. Iya, kok bisa gitu ya, Dok ya? Iya, karena ini ya komunikasi itu. Jadi memang perlu kita sama-sama belajar loh. dalam berkomunikasi itu. Ya. Dokter yang sudah begitu banyak luar biasa malam melintang di dunia kesehatan jiwa, ternyata juga pernah mendapatkan WA oke gitu. Padahal harusnya kan oke, baik dokter kan gitu ya. Iya. Aduh. Nah, mungkin ditambahkan dengan Bu Lisa nih, apakah itu termasuk gangguan ini, Dok? Tingkah laku remaja yang begitu itu? Ya masih ini ya, perlu dalam komunikasi, bukan terganggu, tetapi komunikasinya yang perlu diperbaiki. Atau jadi masalah nggak di kemudian hari ketika ia dewasa, Dok? Ya kalau nggak diperbaiki kasihan kan. Nah, kalau wawancara ketika mau kuliah atau mencari pekerjaan kan ya, nggak ada ganggunya ya. Iya, dia ditolak padahal anaknya pintar. Nah itu bisa diajarkan. Oke. Karena dianggap attitude-nya jelek ya. Iya, loh anak ini kok nggak sopan, kok ini apa sok pintar padahal belum tentu ya. Biasanya kalau anak-anak begitu dekatin juga, oh iya gitu. Mereka tahu. Pak Agus Winarso, Dokter Yunias, bagaimana mendidik remaja agar cerdas spiritual, emosional, dan intelektual, dan dapat menjadi sebuah hal untuk mengatasi bila dirundung, ya, dibully di tempat kuliah. Yang kedua, bagaimana mencegah supaya tidak jadi schizofrenia. Iya, bagus itu ya pertanyaannya. Jadi kalau mendidik remaja, tentunya kalau remaja itu kan sudah usia mulai 13 ya. Kita memperlakukan sebagai teman, jadi nggak banyak nasihat. Kita melihat dari belakang, kita sebagai teman, sahabat begitu, sehingga mereka merasa dihargai. Nah kalau seperti tadi soft skillnya kurang baik ya, ini sudah bagus loh, sebaiknya lebih bagus lagi kalau ditambah selamat pagi. Gitu. Cara ngomongnya ya, Dok ya? Iya. Jangan terus kamu gak sopan gitu, dia tambah marah ya, tambah menjauh dari kita begitu. Nah jadi kita juga memberi contoh ya, karena kita juga ada keterbatasan juga kan. Belum tentu anaknya ini langsung salah, ini benar begitu. Karena ketidaktahuan mungkin itu bisa kita beritahu, kita ajarkan komunikasi begitu. Nah dengan komunikasi yang baik nanti remaja itu akan merasa diterima ya. Kalau orang tuanya menerima, lingkungan kecilnya menerima, maka dia akan menjadi remaja yang tangguh gitu. Kalau sudah ditolak, orang kalau ditolak kan ya nggak enak ya, apa-apa kok nggak benar, akhirnya dia ikut temannya yang nggak benar itu. Iya. Jadi dia ketika tidak mendapat sesuatu di keluarganya, cari circle baru, yakni teman-temannya. Ya kalau temannya baik, iya. Kalau nggak baik, orang tua yang pusing juga gitu ya. Rule confusion tadi ya. Iya. Oke. Nah kalau schizophrenia itu kan gangguan jiwa yang paling berat ya, di mana dia tidak mengenal siapa dirinya, tidak mengenal orang lain. Jadi sering timbul gejala halusinasi, yaitu mendengar suara-suara di telinga. Itu gejala mayornya. Atau waham, merasa dirinya paling hebat. Nah halusinasi itu nggak ada yang ini bisikan cewek cantik, nggak ada. Mesti yang jelek-jelek, yang mengancam, yang seolah-olah mau membunuh, meracun ya. Nah untuk supaya nggak jatuh dalam schizophrenia itu
Ya sekali lagi pola asuh, genetik dan lingkungan itu berperan. Itu ya, terutama kalau fase oral tuh 0 sampai 18 bulan pertama itu kebutuhan-kebutuhan bayi itu sebaiknya harus terpenuhi ya. Nah, ada yang ngomong ya jangan gitu, nanti seperti Pak Theo tadi ya, semua kok dipenuhi. Enggak, maksudnya itu supaya anak itu bisa paham gitu, bisa menjadi orang yang tangguh tuh seperti itu. Jadi diperhatikan, dilibatkan, walaupun kadang-kadang ada kecewa tapi nggak berkepanjangan. Kalau berkepanjangan karena bisa depresi itu. Ya. Sebelum schizophrenia, depresi lebih dulu gitu. Iya. Itu ada tokohnya sebenarnya kalau schizophrenia tuh, Joker ya, Dok ya. Iya. Di Batman itu Joker itu karena dia tidak mengenal dirinya, dia jadi orang lain yang menyeramkan gitu kan. Aduh. Tapi tadi benar Dokter Willa mengatakan bahwa kalau memberitahu anak, ya kan, Dek, tolong nanti kalau misalnya WA lagi sama mama atau sama papa, ditambah dengan terima kasih atau apa gitu ya, diberitahu gitu ya. Karena kalau kita marah-marah nanti di close friend, malah orang tuanya nggak bisa ngelihat status anaknya, nggak bisa ngelihat aktivitas anaknya gitu. Si unchat katanya. Betul. Wah, mama cerewet udah. Kalau posting mama nggak bisa lihat deh gitu. Nggak jelas soalnya ngamuknya kenapa nggak jelas ya. Berat ternyata jadi orang tua ya, Dok ya. Oke, baik. Kemudian ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir dari Ibu Lia Rasidin. Ini masih terkait dengan bullying. Kalau ada remaja yang menjadi korban bullying begitu ya, apakah ada terapi tertentu, Dokter, supaya bisa bangkit lagi gitu ya? Iya. Terima kasih pertanyaannya. Tentu saja tergantung dari derajatnya ya. Apakah dia merasa terganggu atau tidak. Banyak pula yang dibullying dia antisipasinya dengan humor. Jadi itu sudah artinya kan dia sudah matang, tidak perlu diterapi. Tapi kalau mengganggu artinya sudah menarik diri, nggak mau sekolah gitu ya, nyolot, cemas atau depresi, tentunya perlu bantuan profesional begitu. Iya. Saya ambil yang terakhir yang kedua tadi, Dok. Ini kebetulan juga baru mendengarkan curhatan dari teman begitu. Anaknya Mas TK itu ditendang sama temennya. Iya. Dan nggak mau sekolah gitu kan. Sampai orang tuanya harus ke sekolah untuk mengkelirkan itu. Itu gimana, Dok? Baik terapi orang tuanya kepada anaknya supaya anaknya mau sekolah lagi. Iya, karena mungkin anaknya jadi ketakutan ya ditendang itu ya. Itu ada sebabnya atau tidak lah, itu kita harus biasanya berkomunikasi juga dengan guru BP begitu ya. Kenapa kok seperti ini? Apakah ditendangnya sekali atau berulang-ulang? Gitu ya? Kalau berulang-ulang kan berarti dia memang physical bullying itu ya. Tapi kalau sekali apakah sengaja atau tidak, karena sekarang itu kan tempat sekolah itu juga rapat gitu ya untuk bergerak. Kalau saya penyuluhan itu terlalu halamannya itu kurang juga ya. Jadi kadang tanpa sengaja begitu. Jadi jangan sampai trauma lah intinya anak itu ya. Nah, iya. Jadi sikap orang tuanya gimana, Dok? Supaya anaknya mau sekolah ini apa yang disampaikan ya baiknya ya? Iya, jadi kan ini ya mungkin tidak membesar-besarkan tadi ya, tapi ini ini kan misalnya ini dicari ya, kita komunikasikan dulu dengan guru BP-nya. Terus orang tua ya tidak bisa 100% kan mendukung anaknya, harus ada dukungan dari gurunya juga. Karena kalau SD itu tokoh idolanya guru. Jadi anak lebih percaya pada guru daripada orang tuanya. Ya. Jadi gurunya harus ambil sikap yang terbaik. Ya, mungkin kalau yang nendang tuh memang anaknya nakal ya. Ini mungkin biasanya tuh dipisah kelasnya kalau sampai berat supaya anaknya nggak traumat ya. Iya. Ketemu temannya yang nakal satu kelas, males jadi sekolah ya, Dok ya. Iya, jadi kalau terus-terusan kan jadi trauma juga ya. Itu yang harus dihindari juga untuk anak. TK masih TK, Dok. Oh iya. Baik, Dokter, sebagai penutup mungkin ini lebih fokus ke yang remaja ya, Dok. 1 menit mungkin ada tambahan. Apa, Dok, kira-kira untuk orang tua atau mungkin sesama teman remaja kira-kira supaya mentalnya baik ini atau kesehatan mentalnya tetap terjaga, apa nih hal-hal yang penting yang tidak boleh dilupakan? Hal-hal yang tidak boleh dilupakan yaitu biasakanlah memberikan kata-kata positif pada anak. Jadi kata-kata positif itu akan tertanam di otak dan menimbulkan semangat pada anak, dan tetap menjalin komunikasi disesuaikan dengan usia anak. Dan yang terkenal sekarang itu loh, ojo dibanding-banding katanya ya. Iya. Keren. Jadi itu penting ya. Kita
kita harus berterima kasih dengan Farel Prayoga. Jadi ojo dibanding-banding ke, karena orang itu punya keunikan sendiri-sendiri ya dok ya. Punya kelebihan sendiri-sendiri dan punya cara penanganan sendiri-sendiri sebenarnya anak kita itu ya. Baik, Dokter Yunias, terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Ilmunya juga terima kasih dok. Terima kasih juga RRI saya untuk promkesnya ya. Promkes jiwa. Siap, promkes jiwa. Lain waktu saya berharap bisa ketemu lagi dengan Dokter Yunias ini untuk ngobrol-ngobrol yang lain. Makasih dok. Selamat siang. Selamat siang, sampai jumpa. Ya. Dr. Yunias Setiawati SPKJ KFI SCM dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Kota Surabaya. Semoga